Refleksi 4F Aksi Nyata Modul 3 Hasip Rosyadi. Tahapan buat pertanyaan. Peristiwa. Saya melaksanakan aksi dari tahapan buat pertanyaan dari Bagja yang telah saya buat. Dalam tahapan mencari jawaban dari pertanyaan utama, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan hafalan surat pendek siswa sekaligus menguatkan interaksi sosial antar anggota kelas secara positif, arif, dan bijaksana. Saya melaksanakan beberapa langkah di antaranya. Diskusi bersama kepala sekolah tentang program menghafal surat pendek dan apa yang menguatkan interaksi sosial yang positif dari sesama peserta didik. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dan menyatakan bahwa perlu adanya penghargaan atau apresiasi berupa syukuran sederhana dan mengundang wali muridnya ketika mereka telah mencapai target hafalan surat pendeknya. Diskusi dengan teman sejawat, yang juga dengan antusias menyatakan bahwa anak-anak memang suka berkelompok dan ada tanya jawab di antara mereka dalam melaksanakan tugas hafalan atau belajar berkelompok. Saya mencari referensi dari media sosial dan internet tentang kegiatan yang paling menarik bagi siswa tentang menghafal surat pendek secara berkelompok. Referensi dari Tia Nurfadilah Channel cukup menarik yang bisa saya jadikan referensi di antaranya. Dan channel Sinta Nurdewi dan sebagainya. Dalam tahapan melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik, saya melaksanakan aksi sebagai berikut. Melakukan sesi dialog dan diskusi dengan anggota kelas tentang program menghafal surat pendek berkelompok yang paling mereka inginkan. Dalam sesi ini saya menanyakan apa saja pilihan para murid dalam program menghafal surat pendek. Mereka menjawab sebagian besar berkelompok dan beberapa yang menyukai menghafal secara individu. Dalam kelompok bagaimana cara mereka yang paling mereka sukai? Mereka menjawab yang bisa membacakan dan yang lain menirukan. Perasaan. Pada saat melaksanakan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik di kelas saya merasakan mereka sangat bersemangat dalam menyimak dan secara aktif memberikan pendapatnya. Saya merasakan semangat yang sama, dan hal-hal yang sedikit meragukan saya menjadi hilang. Saya juga merasa lega ketika Bapak Kepala Sekolah, dan teman sejawat saya di lembaga memberikan respon yang sangat positif dari program yang saya kemukakan serta memberikan pendapat dan ide mereka. Bagi saya, antusiasme dan rasa semangat dari mereka menambah semangat dan rasa optimis saya dalam melaksanakan tugas dan program yang ada. Yang terpenting yang bisa saya ambil sebagai pelajaran adalah kita menggunakan rasa optimis dan positif serta mengedepankan rasa menghargai dan kehadiran penuh dari mereka yang kita ajak bicara dan diskusi. Pembelajaran. Dalam tahapan melibatkan suara dan pendapat murid, saya menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita buat harus berbobot dalam menghimpun pendapat dan pilihan dari murid kita. Kita perlu menambah beberapa pertanyaan terbuka yang membuat mereka lebih aktif dan merasakan bahwa pendapat mereka berharga. Penerapan ke depan. Dalam pelaksanaan membuat pertanyaan, tahapan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pendukung serta pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid sangat penting sebagai faktor pembentuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan mereka. Saya akan lebih menggunakan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada murid seluas-luasnya dalam berpendapat. Tahapan ambil pelajaran. Peristiwa. Dalam tahapan ambil pelajaran, untuk melaksanakan aksi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam ambil pelajaran, saya melaksanakan beberapa kegiatan berikut ini. Melaksanakan dialog dengan wali murid dan praktisi penghafal Al-Quran. Dalam dialog ini saya bertanya bagaimana anak-anak bisa menyukai menghafal surat pendek dan bagaimana metode yang biasa mereka gunakan. Mereka menjawab bahwa biasanya anak-anak belajar menghafal sekitar 15 menit di rumah dan dalam kelompok mereka mengucapkan beberapa kali yang sudah dihafal dan yang lain menirukan. Saya juga membuat daftar pertanyaan yang saya sampaikan kepada para murid tentang kegiatan berkelompok yang paling menarik bagi mereka, bagaimana cara yang paling menyenangkan bagi mereka dalam menghafal dan sebagainya. Saya melaksanakan dialog dan curah pendapat di kelas berdasarkan daftar pertanyaan yang telah saya buat. Saya melaksanakan riset dari beberapa referensi online tentang kegiatan berkelompok yang menyenangkan bagi anak didik. Perasaan. Dalam melaksanakan dialog dengan wali murid saya merasakan bahwa mereka sangat antusias ketika diajak berkontribusi dalam ide-ide dan pendapat bagi pembelajaran anak didiknya. Saya merasa sangat senang mengetahui bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak memang sangat penting dan berguna. Kita dapat saling bersinergi dan kekuatan serta energi positif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi menguat. Saya juga merasakan bahwa anak-anak ketika diberikan kesempatan untuk berpendapat, memilih pola dan model kelompok yang mereka kehendaki menjadi lebih bersemangat dan ini membuat saya semakin bersemangat dan yakin bahwa kepemimpinan murid bisa saya mulai dari hal-hal yang paling bisa saya lakukan. Pembelajaran. Saya menemukan bahwa pembelajaran berkelompok dengan berbagai pilihan yang diambil dan diinisiasi oleh murid dan berbagai pihak jauh lebih kuat dan berdampak sangat positif dibandingkan dengan pembelajaran yang kita inisiasi sendiri seperti sebelum mengikuti PGP ini. Ide kolaborasi dan berasal dari murid sangat penting dalam pembelajaran. Penerapan ke depan.
Dalam praktik ini saya akan menggunakan segala upaya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan mengutamakan ide dan suara yang berasal dari murid untuk menguatkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Dalam tahapan mengambil pelajaran dari Bagja sangat penting bagi saya menggali berbagai referensi, ide, dan mengoptimalkan berbagai pertanyaan yang ada yang mendorong langkah mencari jawabannya secara lebih konkret.